Welcome to my video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ilham Rina Istina. Hari ini kita mau ke SDN Tulus 73. Mau ngapain nih? Kira-kira kita ke sana. Tunggu saja ya. Dadah, sampai bertemu di sana nanti. Sudah sampai di SDN Tulus 73. Oh, tapi ini kita masih di kelasnya. Habis ini kita ke wawancaranya. Oke? Tunggu saja. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Rina Istina. Kali ini kita sudah bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri Tulus 73. Perkenalan dulu ya kepada Kepala Sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtia, Kepala SDN Tulus 73. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Bu, kan di sekolah ini pastinya ada keperkumpulan orang tua. Apakah di sini juga ada, Bu? Ada, Mbak, di sini juga ada perkumpulan orang tua, namanya yaitu paguyuban wali murid per kelas itu ada, mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian selain itu juga ada komite. Nah, komite ini adalah juga dari orang tua, ada dari masyarakat, ada juga dari penggiat pendidikan. Itu untuk perkumpulan orang tuanya. Kira-kira terapan dari perkumpulan orang tua ini dalam kegiatan apa saja, Bu?
perkumpulan orang tua ini satu yaitu untuk memudahkan itu ya, memudahkan untuk mencapai visi misi yang telah kita tetapkan di SDN Tulus Rejo 3 itu tidak bisa dicapai sendiri, jadi harus ada partisipasi dari perkumpulan orang tua itu Mbak salah satunya. Oke, sekarang lanjut ke komite sekolah. Ya. Kan tadi Ibu menyebutkan di komite sekolah itu ada dari masyarakat, ada dari orang tua juga. Kalau komite sekolah sendiri itu tugasnya ngapain aja sih Bu? Kalau saya boleh tahu. Iya, nah, di sini ada komite sekolah. Komite sekolah itu ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada seksi yang lainnya. Nah, salah satunya untuk komite sekolah ini untuk membantu di itu pelaksanaan administrasi sekolah. Misalnya dalam penyusunan kurikulum sekolah itu perlu ada partisipasi dari komite sekolah. Kemudian penyusunan RKAS dan persetujuan untuk dari komite sekolah untuk laporan keuangan yang kita kelola dari Pusnas dan Posda. Mungkin itu salah satunya Mbak untuk peran komite sekolah. Wow, ternyata banyak juga ya Bu peran komite sekolah dalam ya. menunjang. Kalau peran dari siswanya sendiri Bu dalam menunjang mutu pendidikan, apakah ada perkumpulannya seperti kalau di SMP kan ada OSIS? Kalau di sini bagaimana Bu? Kalau di SD ini usianya masih kecil-kecil ya, kalau untuk OSIS tidak ada, tapi di sini ada kelompok kerja. Jadi anak-anak itu dalam kegiatan Adiyata, Green School itu ada kelompok-kelompok kerja. Misalnya salah satunya kelompok kerja bidang toga. Nah di situ anak mengelola perawatan, mulai menanam, perawatan sampai pengolahan dari hasil toga tersebut. Kemudian ada kelompok kerja Green School, Greenhouse. Nah, Greenhouse itu yaitu menanam mulai dari bibitnya, kemudian ditanam, kemudian dimasukkan di dalam greenhouse dan lain-lainnya masih banyak lagi untuk perkumpulan siswa itu, gitu Mbak. Kalau saya boleh tahu tentang greenhouse ya Bu, kan Ya. menanam dari bibit. Iya. Kira-kira bibitnya itu yang bawa siswanya atau disediakan dari sekolah Bu? Untuk bibitnya bisa dari anak-anak, bisa juga disediakan dari sekolah. Itu ada yang anak-anak menanam sendiri mulai dari rumah, itu ada tugas misalnya nanti anak-anak menanam cabai atau apa yang tidak usah yang berat-berat, hanya sayuran dan apa atau bunga gitu ya Mbak ya. Banyak sekali perkumpulan siswa yang ada di sekolah ini. Yang terakhir, peran masyarakat. Kalau peran masyarakat di sekitar sini kira-kira apa saja Bu? Oh, banyak sekali peran masyarakat di sini. Salah satunya ya Mbak ya, masyarakat di sini misalnya selalu ikut menjaga ketenangan sekolah. Misalnya ada masyarakat sekitar yang ada kegiatan misalnya hajatan nikahan, itu biasanya kan salonnya besar ya Mbak ya. Ya. Nah itu ketika jam pembelajaran mereka tidak menyalakan sound itu, tapi dinyalakan setelah selesai pembelajaran. Jadi untuk menjaga ketenangan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah tersebut. Selain itu juga dari orang tua itu atau dari masyarakat itu sebagai narasumber ke sekolah. Misalnya ada masyarakat di sini yang mempunyai keterampilan membuat keterampilan itu apa, nanti itu dipanggil untuk sebagai narasumber untuk ditularkan kepada para siswa di sini, sehingga sangat besar sekali peran masyarakat tersebut ke sekolah. Iya. Sebenarnya sudah selesai Bu. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Mbak, ya, mudah-mudahan Mbaknya sukses ya. Amin. Sama-sama. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas materinya bersama dengan guru SD Negeri Tulus Rejo 3. Kita perkenalan dulu ya. Halo semuanya, nama saya Bu Kustin.
Saya ngajar di SDN Tulus Rejo 3 kelas 6. Terima kasih. Mari kita mulai pertanyaannya. Bu Gustin, kalau boleh saya tahu kira-kira Bu Gustin sudah ngajar berapa lama di SD ini? Saya ngajar di SD Tulus Rejo 3 ini kurang lebih 11 tahun. Tapi sebelumnya ngajar di sekolah lain itu 10 tahun. Jadi Bu Gustin jadi guru kurang lebih sudah 21 tahun. Wow, lama sekali kan? Pasti Bu Gustin sudah tahu seluk-beluk sekolah ini. Insya Allah seperti itu. Kira-kira Bu, di sini ada perkumpulan orang tua? Kalau perkumpulan orang tua secara non formal ada. Kami biasa menyebutnya dengan paguyuban orang tua. Tetapi kalau perkumpulan yang formal terorganisir, ini di sini kami punya namanya komite, itu perwakilan dari orang tua siswa. Untuk kegiatannya paguyuban sekolah nih Bu, apa aja ya Bu kira-kira? Untuk kegiatan paguyuban sekolah terutama yaitu membantu kegiatan anak-anak, apalagi di masa pandemi ini membantu kegiatan anak-anak belajar dari rumah. Tapi ketika nanti ada tatap muka langsung, biasanya kalau sekolah ada kegiatan perlombaan, kemudian persiapan ulang tahun Kota Malang, itu kami bekerja sama dengan paguyuban dan komite tentunya untuk bersama-sama menyiapkan itu di sekolah. Kegiatan pandemi ini kan sangat gimana ya Bu ya, mau menyebutkan itu sebagai kesusahan itu juga susah, mau dibayangkan itu gampang juga enggak. Kira-kira orang tua ada yang mengucapkan keluh kesahnya enggak Bu tentang kegiatan pembelajaran ketika pandemi ini Bu? Oh tentu saja ya, banyak keluh kesah dari orang tua, tentunya tentang pemahaman materi anak-anaknya di rumah yang selama ini mereka tahu jadi dengan gurunya, pasrah gitu ya sama gurunya. Sekarang orang tua itu harus membimbing anak-anaknya yang pada dasarnya mereka juga tidak paham materinya, tidak semuanya paham. Sehingga kami sebagai guru juga memfasilitasi dengan pembelajaran Google Meet, Zoom, video pembelajaran, bahkan konsultasi langsung dengan orang tua dan siswa. Itu yang kalau kendala dari orang tua itu pada umumnya siswa itu kurang paham dan orang tua tidak bisa mengajar seperti itu. Iya, jadinya orang tuanya ikut belajar juga ya Bu? Ya harus kan belajar dari rumah, dimanapun jadi sekolah, siapapun jadi gurunya kan begitu sebenarnya. Nah, kalau kegiatan komite Bu, tadi kan kita habis bahas orang tua lanjut ke komite. Kira-kira kalau komite di sekolahan ini kegiatannya apa aja ya Bu? Kalau kegiatan komite ya sebenarnya hampir sama dengan paguyuban, tapi kalau komite itu kan terorganisasi dengan baik. Kalau komite itu tidak semuanya dari wali murid ya, ada tokoh dari masyarakat, kemudian lembaga masyarakat yang ada di sekitar sekolah itu masuk dalam komite. Jadi ketika kelurahan ada kegiatan, kami sama-sama bekerja sama gitu. Kemudian kami juga bisa memakai fasilitas yang ada di sekitar sekolah seperti lapangan, itu juga peran serta dari komite yang memberi izin kami untuk memakai proses pembelajaran. Oke Bu. Kira-kira ya Bu, dari komite itu ada kendala nggak sih Bu? Kalau dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini? Oh iya, otomatis ya kalau perkumpulan orang tua, komite itu tujuan utamanya pasti membantu meningkatkan mutu sekolah baik akademik maupun non akademik ya. Untuk kendala mereka tentu saja adalah keberagaman latar belakang wali murid. Jadi kadang ada yang setuju, ada yang enggak tentang program-program sekolah, dan itu komite menjadi penengah atau fasilitator antara orang tua dan sekolah. Wow, berjasa banget berarti ya Bu komite di sekolah itu? Iya, kalau kami bekerja sendiri
seperti kami berjalan dengan satu kaki ya. Kalau kami ada komite, kami berjalan dengan seimbang kanan dan kiri, jadi bisa berlari lebih cepat seperti itu. Wow, semoga sekolah ini bisa lebih maju terus ya Bu. Amin, amin. Ya. Kalau untuk siswa Bu, siswa itu apakah ada perkumpulan di sekolah ini seperti kalau SMP, SMA kan ada OSIS. Kalau di sekolah ini Bu bagaimana? Sementara untuk perkumpulan yang terorganisir seperti di SMP dan SMA, di SD kami kebetulan belum ada. Jadi wadah-wadah belajar organisasi dari siswa kami itu ada pokja, ada kelompok kerja, kemudian ada ekskul ya, kemudian ada Tiwisada, itu apa, anak-anak yang belajar dokter kecil. Jadi organisasinya seperti itu. Apa, kami kan ada banyak ekskul, di dalam ekskul itulah mereka juga berorganisasi, siapa ketuanya, siapa bendaharanya. Jadi belum ada satu wadah satu untuk warga sekolah, cuma sesuai yang mereka ikuti gitu. Sesuai dengan minat bakatnya Ya, masing-masing ya Bu? ya, itu tempat mereka belajar berorganisasi. Kalau kegiatan pramuka di sekolah ini wajib Bu? Wajib, sesuai dengan Permendikbud ya. Ekskul pramuka itu wajib untuk sekolah dasar yaitu SD dan SMP, wajib. Kalau waktu kegiatan pramuka secara langsung ya Bu, kalau tidak di masa pandemi ya, pasti kan mereka ada kegiatan kemah, jambore dan lain-lain Bu. Kira-kira orang tuanya ada yang tidak menyetujui atau tidak ya Bu? Selama saya di sini itu alhamdulillah orang tua sangat mendukung, karena anak-anak zaman sekarang kegiatan di luar ruang itu kan sedikit, sehingga kalau ada kegiatan di luar kelas seperti kemah, jambore, itu anak-anak antusias sekali, dan alhamdulillah orang tua mendukung kegiatan tersebut. Wow, banyak banget berarti ya Bu. Orang tuanya juga terbuka hatinya untuk menyetujui kegiatan-kegiatan yang ada di luar sekolah. Iya. Kalau untuk masyarakat sekitar Bu, kan sekolah ini kan depan, belakang, kanan, kiri rumah ya Bu. Itu kira-kira masyarakat sekitar untuk meningkatkan mutu pendidikan itu kira-kira berperannya seperti apa gitu? Ya, karena kami memang berada di tengah-tengah pemukiman, kami bertetangga dengan masyarakat, tentunya ya alhamdulillah masyarakat sekitar pasti mendukung sekolah kami ya, terutama untuk pengawasan anak-anak, misalnya waktu berangkat sekolah maupun pulang, alhamdulillah mereka kan pasti ikut mengawasi gitu. Kemudian ketika sekolah ada kegiatan, mereka juga mau membantu kita ya, misalnya untuk tempat parkirnya, pinjam alat-alat mereka, seperti itu kami masih dibantu. Wow, terima kasih ya banyak ya Bu atas penjelasannya kepada kami. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Nah guys, sudah tahu kan kita mengetahui banyak banget penjelasan-penjelasan yang ada di sekolah ini. Jadi ingat, di masa pandemi kalian tetap harus bisa beraktivitas. Jangan males. Dadah.